Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penyelesaian persamaan diferensial tingkat pertama. Nah, ini merupakan pokok bahasan pada mata kuliah persamaan diferensial. Nah, untuk bentuk standarnya, jadi kita sudah membahasnya dulu pada saat bentuk standar itu sendiri, bahwa untuk diferensial itu kita tulis dia dengan notasinya itu dy per dx, atau juga kita menuliskannya dengan y aksen. Nah, ini turunan tingkat pertamanya. Nah, itu merupakan sebuah fungsi dari kalau di sini dua peubah yaitu fungsi x dan y. Jadi ini merupakan bentuk standar dari diferensial untuk sebuah fungsi dua peubah yaitu x dan y yang diferensialkan pada tingkat pertama gitu ya. Nah, atau ini bisa kita tulis juga berarti dy per dx itu untuk turunan pertamanya bahwa sebuah fungsi p yang terdiri dari variabel x dan y dibagi dengan fungsi q yang juga merupakan fungsi x dan y. Jadi kalau ada nanti persoalan dari persamaan sebuah fungsi yang dibagi dan itu merupakan sebuah hasil dari fungsi diferensial, maka kita akan menyelesaikan bentuk awalnya itu kembali ke fungsi menggunakan dengan persamaan diferensial. Nah, ini juga bisa kita tulis secara matematis ya. Jadi bisa kita tulis secara matematis, berarti dy kita kali dengan min q dari fungsi xy, kemudian dx kita kali dengan fungsi fungsi p dari fungsi x dan y. Dah, kita harus pahami juga bahwa untuk fungsi x dan y ini merupakan satuan dari fungsi p dan fungsi q. Jadi ada fungsi p x y, jadi dan ada persamaannya q itu x y. Jadi merupakan bagian dari fungsi x dan y. Jadi ini dia. Jadi kalau ditanya f fungsi dari x y mana, yaitu sebuah persamaan p x y dibagi dengan min q x y. Nah, ini bentuk standarnya. Kalau soalnya seperti ini, kita akan bisa merubahnya dia dalam bentuk seperti ini persamaannya. Secara matematik kalau kita kalikan dy dengan min q dan persamaan p dengan dx, maka kita tulis p xy. Nah, ini persamaan fungsi dari xy-nya p titik p itu kali dengan dx ditambah sebenarnya min ya, kalau di min q x ini sebelah sisi kiri karena kita balikkan ke sisi kirinya. Kalau dia kan kanan min, tapi kalau ke kiri jadi plus. Nah, ini sama sebenarnya px dx sama dengan min q xy dy. Nah, ini sebenarnya sama aja. Artinya sebuah persamaan p xy dx itu yang di sebelah kiri sama dengan min q x y-nya itu dy. Jadi sebelah kirinya itu px, sebelah kanannya q, min q dx. Nah, sehingga pada saat min q ini kita pindahkan ke sisi kiri, dia menjadi plus. Nah, itu dasarnya, sehingga kalau sudah kembali ke sisi kiri dia menjadi plus, maka persamaan ini kita tambah sama dengan 0. Nah, ini kan dasar-dasar dalam bentuk persamaan. Jadi kalau masih ingat dulu ada persamaan sebuah 2x tambah 3y sama dengan 0, itu berarti adalah sebuah persamaan. Nah, kali ini bentuk standar dari persamaan sebuah diferensial itu berarti persamaan p xy dx ditambah dengan p qx dy sama dengan 0. Nah, ini sebuah persamaan diferensial. Nah, awalnya sebuah fungsi itu nanti soalnya itu persamaan merupakan hasil dari diferensial, maka kita akan menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan, kita rubah dulu ke persamaan seperti ini sehingga kita bisa memudahkan. Nah, apabila kita telah merubah dalam bentuk sebuah persamaan diferensial, bentuk dasar dari persamaan sebuah diferensial, maka kita bisa nanti menyelesaikannya dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, jadi persamaan diferensialnya kita rubah dulu, sudah kita peroleh, maka kita akan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan menggunakan integral. Nah, ini caranya, sisi yang kita pisahkan itu adalah
Px y dx itu kita integralkan, karena di sini ada fungsi dx, hasil diferensial, untuk mengembalikan ke fungsi awalnya kita laksanakan dengan integral. Nah, kemudian ditambah ini dengan tambah ya, kemudian q x y dy itu kita integralkan juga. Nah, selanjutnya 0 ini juga kita integralkan karena merupakan sebuah konstanta. Jadi kalau ada konstanta didiferensialkan ada 0 dan hasil diferensial itu adalah 0, maka kita integralkan dan akan menjadi sebuah konstanta. Ini kan kebalikannya. Sehingga muncullah sama dengan C. Jadi penyelesaiannya menggunakan integral dengan menghasilkan konstanta. Oke ya. Nah, kalau bagian yang lupa bagaimana integral dan diferensial, kita mengulang dulu pembelajaran yang lalu, ada tentang integral tak tentu dan juga ada bagaimana kita mendiferensialkannya. Nah, kalau ini sudah kita pahami, berarti kita harus merubahnya dulu nanti soalnya itu ke dalam sebuah persamaan, kemudian kita integralkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, kita lihat contoh untuk mudah kita memahami dalam penyelesaiannya. Nah, ini ada contoh diketahui bahwa sebuah hasil diferensial dari dy per dx itu adalah x kuadrat ditambah 2 dibagi dengan y. Nah, ini adalah merupakan sebuah hasil dari diferensial. Jadi dulunya ada sebuah fungsi, kemudian diferensialkan, dapatlah hasilnya itu x kuadrat tambah 2 sama dengan y. Dan kita akan menyelesaikan contoh ini menjadi sebuah persamaan diferensial. Ingat, pertama sekali kita harus merubahnya menjadi persamaan diferensial. Caranya, x kuadrat ditambah 2 dikali dengan dx sama dengan y dikali dy. Nah, kita bisa tulisnya cara penyelesaian itu menggunakan integral dari px dx dan ditambah dengan integral q x y dy ini sama dengan akan menghasilkan konstanta. Nah, persamaannya kita rubah dulu ke dalam bentuk persamaan diferensial. Jadi kita silangkan dulu kali dy dikali y itu y dy, kemudian dx dikali x kuadrat tambah 2 itu sama dengan x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, kemudian kita berubah menjadi persamaannya, ini kita sisi y-nya kita pindahkan ke kiri, maka x kuadrat tambah 2 dx dikurang y dikali dy sama dengan 0. Nah, ini ingat cara menyelesaikan persamaan, membuat sebuah persamaan. Nah, kali ini namanya, ini adalah persamaan diferensial, yaitu x kuadrat ditambah 2 dx dikurang y dy sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial telah kita ketahui, maka kita akan menyelesaikan dengan cara integral. Jadi ini memudahkan kita dalam penyelesaian tugas kita itu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan integralnya. Jadi kita integralkan fungsi x kuadrat tambah 2 dx, kita tulis integral, kemudian dikurang, kemudian kita integralkan y dy, sehingga hasilnya adalah integral y dy sama dengan C1. Nah, C1 ini merupakan hasil dari integral sebuah konstanta. Ingat, kita bolak-balik ya. Jadi kalau ada konstanta C1, kita integralkan berapapun nilai konstanta itu, kalau didiferensialkan, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, kalau sebuah fungsi 0, ataupun sebuah yang tidak ada variabel x, y, kalau kita integralkan, dia akan menjadi sebuah konstanta. Nah, ini aturannya. Jadi sehingga muncul konstanta 1. Nah, kalau gitu, kita akan menyelesaikan integralnya. Yang untuk konstanta 1 sudah terintegralkan, sudah hasilnya. Tinggal kita integralkan dari x kuadrat ditambah 2 dx, dan kemudian kita integralkan y dy-nya. Nah, kita selesaikan secara integral bahwa integral dari x kuadrat itu adalah x pangkat 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 ditambah 1. Rumusnya kan kalau integral itu x pangkat n ditambah 1 dibagi dengan n tambah 1. Sehingga dapatlah dia 3 dan x pangkat 3. Nah, kenapa x pangkat 3? Karena 2 pangkatnya ini kita tambahkan dengan 1, dapat 3. Dan dibagi ini juga itu n tambah 1 itu 2 ditambah 1. Sehingga kita dapat x pangkat 3 per 3. Nah, kalau lupa bagaimana cara mengintegral, maka coba diulangi dulu bagaimana cara mengintegralkan sebuah fungsi. Nah, kemudian 2, oke, 2 ini kita integralkan terhadap x, berarti dia akan menghasilkan 2x. Kemudian minus, tetap min. Nah, y kalau dikuadratkan itu seperti tadi, berarti y pangkat 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1. Sehingga kita dapat y kuadrat per 2. Nah, ini tetap konstanta yang telah diintegralkan ya. Jadi sehingga kita tulis dengan C1. Nah, ini sudah selesai. Berarti x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2x dikurang y kuadrat per 2 tambah 1. Nah, sebuah persamaan harus ingat kita bahwa kalau sebuah fungsi kita selalu menulisnya y sama dengan baru ada variabel lain, apakah 2x atau 3y atau berapapun. Tapi
sebelah sisinya itu fungsinya itu harus tetap yang biasa kita nulis sebuah fungsi itu Y sama dengan, sehingga kita harus merubahnya ini menjadi sebuah nanti persamaan yang diawali dengan Y, fungsi Y ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus merubahnya Y kuadrat dibagi 2 ini menjadi Y pangkat 2 saja dulu. Nah, bagaimana supaya jadi Y pangkat 2 per 2 itu menjadi Y pangkat 2? Kita harus mengkalikan semuanya dengan angka 2 sehingga penyebut itu menjadi 1. Jadi sehingga nanti dapat Y kuadrat. Berarti kita akan mengalikan sisi yang ini dengan 2, kemudian 2x kita kalikan dengan 2, kemudian Y kuadrat ini dengan 2, dan C1 juga dengan 2. Sehingga kita dapat nanti Y kuadrat, karena 2 dibagi 2 adalah 1. Baik, kita tulis. Berarti sekarang kita peroleh 2x pangkat 3, karena ini kita kali 2 dapat 2x pangkat 3 dibagi 3. Kemudian 2x dikali dengan 2 kita dapat 4x. Kemudian Y kuadrat bagi 2 dikali dengan 2 itu mungkin 2Y kuadrat dibagi 2. Dan C1 tadi kita kalikan dengan 2, kita dapat 2C1. Nah, sekarang kita bisa bagi nih. 2 dibagi 2 adalah 1, sehingga kita dapat Y kuadrat. Nah, kita tulis 2x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4x dikurang Y kuadrat sama dengan 2C1. Nah, kita sudah memperoleh nih Y kuadrat, sehingga kita bisa menyusun persamaan sebuah fungsi, yaitu Y kuadrat sama dengan, seperti ini, kita tulis Y kuadrat, kita pindahkan ke sisi kiri jadi plus ya, ini awalnya min, min Y kuadrat, kita pindahkan ke sisi kanan menjadi Y kuadrat, dan 2C1 di sisi kanan kita memindahkannya ke sisi kiri menjadi min 2C1, sehingga kita dapat persamaannya. Sebuah dapat kita fungsinya seperti ini. 2x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4x dikurang 2C1 sama dengan Y kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita pindahlah Y kuadratnya itu ke kiri. Jadi sama aja seperti ini, kita tulis Y kuadrat sama dengan 2x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4x dikurang 2C1. Nah, kita harus ingat setiap konstanta, berapapun itu konstanta, kalau dia nanti didiferensialkan, maka dia akan menghasilkan 0. Kita ingat awalnya sebuah persamaan diferensial kan 0. Nah, jadi kalau 0 kita integralkan menjadi sebuah konstanta berapapun nilainya, kalau kita diferensialkan dia menjadi 0. Nah, berarti kita bisa tulis dengan catatan konstanta itu di sini adalah 2C1. Nah, jadi kita tulis konstanta sama dengan 2C1. Kenapa? Karena 2C1 juga kalau kita diferensialkan, dia akan menjadi, kita diferensialkan terhadap E, kita diferensialkan terhadap Y, dia akan menjadi sebuah 0, nilai 0. Nah, ingat di awal kita kan persamaannya awal itu adalah persamaan diferensialnya konstantanya 0. Oke, sehingga bisa kita tulis seperti ini, Y kuadrat sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dibagi 3 ditambah 4x dikurang C. Nah, ya konstantanya ya. Nah, kalau gitu Y kuadrat ini kan bisa kita sisi kanannya kita akarkan. Jadi kita tulis seperti ini, Y sama dengan plus minus, jadi bisa positif bisa negatif, akar dari 2x pangkat 3 per 3 ditambah 4x dikurang konstanta. Nah, inilah hasilnya, sehingga dapat kita simpulkan sebuah persamaan diferensial, soalnya itu adalah x kuadrat ditambah y per y, x kuadrat ditambah 2 per y, maka penyelesaian persamaan diferensial adalah y sama dengan plus minus dari akar 2x pangkat 3 per 3 ditambah 4x dikurang C. Nah, begini cara kita menyelesaikan persamaan diferensial tingkat 1 dengan pemisahan ya. Baik, terima kasih. Untuk depannya kita akan membahas pokok bahasan lainnya menyangkut dengan persamaan diferensial itu sendiri. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.